Oke baik sobat, berjumpa lagi di channel saya. Kali ini cukup beda. Saya akan menjelaskan tentang Microsoft Excel terlebih dahulu. Dari tutorial sebelumnya, saya sudah banyak memberikan tutorial dan juga penjelasan tentang Microsoft Word. Sobat-sobat bisa lihat di channel saya tentang tutorial Microsoft Word. Kali ini saya akan membuat tentang Microsoft Excel. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang Microsoft Excel, mulai dari pengertian Microsoft Excel, fungsi Microsoft Excel, pengertian workbook atau buku kerja, pengertian worksheet atau lembar kerja, dan juga nanti saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian pada aplikasi Microsoft Word-nya. Oke. Kenapa saya terlebih dahulu menjelaskan tentang Microsoft Excel dulu, agar sobat-sobat dapat mengerti terlebih dahulu tentang aplikasinya, lalu bisa masuk ke tutorial-tutorialnya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Tidak usah basa-basi lagi, kita akan masuk ke dalam laptop. Oke baik sobat, berjumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang Microsoft Excel. Sebelum kita masuk nanti dalam tutorial Microsoft Excel-nya. Oke, kita langsung saja, sobat-sobat semua bisa memperhatikannya. Di sini saya mempunyai materi sedikit tentang Microsoft Excel. Oke, di sini kita awali dengan pengertian Microsoft Excel. Pengertian Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Jadi Microsoft Excel ini sama seperti Microsoft Word yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Itu dia sepaket di dalam Microsoft Office. Jadi yang sobat-sobat tahu bahwa Microsoft Office itu di dalamnya sudah ada aplikasi Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher, atau lainnya. Sobat-sobat bisa cek sendiri atau sobat-sobat yang sudah tahu. Oke, kita lanjut. Berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Jadi aplikasi Microsoft Excel ini dia khusus mengolah angka. Beda dengan aplikasi Microsoft Word, yaitu mengolah huruf atau tulisan. Jadi pada aplikasi Microsoft Excel ini dia untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet. Oke, kita lanjut. Microsoft Excel telah menjadi software pengolah data atau angka terbaik di dunia. Selain itu, Microsoft Excel telah didistribusikan secara multi-platform. Microsoft Excel tidak hanya tersedia dalam platform Windows. Microsoft Excel juga tersedia di macOS, Android, dan Apple. Jadi aplikasi Microsoft Excel ini sobat-sobat tahu hanya di dalam Windows. Itu salah. Aplikasi Microsoft Excel ini sudah tersedia di macOS atau sistem operasinya Mac dari Apple. Ada juga di Android, di HP sobat-sobat yang menggunakan HP smartphone, dan Apple, HP Apple seperti iPhone gitu. Oke, kita lanjut saja. Ini adalah antarmuka Microsoft Excel. Jadi mungkin sobat-sobat semua sudah tahu, yang pemula bahkan sudah tahu dan sudah pernah melihatnya. Ini adalah antarmukanya atau tampilannya Microsoft Excel. Oke, kita lanjut saja. Nanti saya bakal jelaskan tentang fungsi-fungsinya atau bagian-bagiannya ini. Oke, untuk itu saya menjelaskan dulu tentang fungsi Microsoft Excel sebelum kita masuk ke bagian-bagiannya. Oke, fungsi Microsoft Excel di sini digunakan di berbagai bidang pekerjaan, baik usaha kecil maupun perusahaan berskala internasional. Adapun beberapa fungsi dan kegunaan Microsoft Excel adalah sebagai berikut. Jadi Microsoft Excel ini sudah dipakai setiap bidang apapun yang membutuhkan aplikasi ini, dari yang kecil maupun yang berskala besar internasional. Di sini sudah dijelaskan begitu.
Oke, adapun beberapa fungsi dari kegunaan Microsoft Excel ini. Yang pertama, membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, meringkas, dan menformat data secara grafik. Yang kedua, membuat catatan keuangan dan anggaran keuangan. Yang ketiga, menghitung dan mengolah investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, dan lain-lain. Yang keempat, melakukan analisis dan riset harga. Yang kelima, melakukan perhitungan statistika. Yang berikutnya, membantu berbagai sektor bisnis untuk mempermudah melakukan laporan keuangan. Yang berikutnya, membuat daftar nilai sekolah maupun universitas. Yang berikutnya, konversi mata uang. Yang berikutnya, membuat grafik persamaan matematika. Yang berikutnya, membuat program Excel dengan Visual Basic. Yang berikutnya, melakukan penelitian dengan berbagai metode penelitian. Yang berikutnya, sarana pembelajaran komputer dan logika, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Jadi di sini aplikasi Microsoft Excel ini sangat mempermudah sekali dan banyak manfaatnya. Di sini sobat-sobat bisa lihat beberapa fungsi dan kegunaannya Microsoft Excel ini. Masih banyak lagi. Sobat-sobat bisa cari tahu lagi yang lainnya. Oke, kita akan masuk ke slide berikutnya. Yaitu di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian workbook atau yang disebut buku kerja. Di sini saya tulis dulu. Oke. Jadi pengertian workbook atau buku kerja adalah buku kerja tempat melakukan manajemen data yang dapat menyimpan lebih dari satu worksheet pada Microsoft Excel. Istilah worksheet adalah lembar kerja elektronik di mana tempat data-data tersimpan. Worksheet terdiri dari Excel yang diidentifikasi dalam baris dan kolom pada Microsoft Excel. Fungsi workbook berkaitan dengan seluruh perintah yang ada pada Microsoft Excel. Tampilan awal workbook hanya terdiri dari satu worksheet. Pengguna dapat menamanya dengan mudah apabila diperlukan. Setiap sel dapat memuat data baik berupa string. String itu tulisan ya, sobat-sobat semua. Angka atau formula Excel. Oke, jadi workbook ini atau buku kerja di dalamnya sudah tersedia worksheet. Jadi di sini worksheet adalah lembar kerja. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan penjelasan tentang Microsoft Word. Di situ juga ada workspace. Jadi di video sebelumnya saya salah menyebutkan kalau workspace itu lembar kerja, itu ternyata tempat kerja gitu. Jadi yang lembar kerja itu worksheet itu pada Microsoft Excel. Oke, kita lanjut saja. Ini adalah antarmuka, sama seperti tadi antarmuka Microsoft Excel, tapi di sini saya sudah memberikan fungsinya atau bagian-bagiannya. Sobat-sobat bisa lihat sendiri. Nanti saya jelaskan fungsi-fungsinya yang di sini satu persatu. Kita next saja pada slide selanjutnya. Oke, pada gambar yang tadi fungsi-fungsinya ini. Yang tadi itu adalah fungsi workbook pada Excel dan bagian-bagiannya. Jadi yang tampilan utama ini, tampilan waktu saat sobat-sobat buka ini adalah disebut workbook atau buku kerja. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan pada workbook itu memiliki worksheet atau lembar kerja. Nah, nanti saya akan menjelaskan tentang worksheet itu. Saya akan jelaskan dulu tentang workbook dan fungsi dan bagian-bagiannya. Oke, sambil saya menjelaskan, saya akan menunjukkan. Oke, yang disebut title bar itu di atas ini yang ada tulisan box 1 strip Excel. Jadi itu adalah penamaan dokumen. Oke, saya akan menjelaskan satu-satu. Yang tadi yang pertama yaitu title bar. Title bar itu menampilkan nama workbook yang sedang aktif atau dibuka. Secara default namanya itu adalah box 1. Nah, yang seperti sobat-sobat tahu di sini nama awalnya
saat kita belum save, saat kita membuka itu akan muncul namanya box 1. Nanti setelah sobat-sobat sudah save atau simpan dengan nama contohnya buku saya, dia akan muncul di sini buku saya. Oke, untuk berikutnya yaitu Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar berfungsi untuk menampilkan perintah yang sering digunakan pada Microsoft Excel. Anda dapat mengurangi atau menambah perintah yang ditampilkan pada Quick Access Toolbar. Oke, Quick Access Toolbar itu yang di sebelah sini pada atas kiri. Oke, baik, saya akan membuka aplikasinya. Jadi Quick Access Toolbar itu yang ini. Di sini ada tombol save, tombol undo, dan juga untuk credo dia dan lain-lain. Sobat-sobat bisa atur di sini yang sobat-sobat mau tampilkan. Oke, untuk berikutnya yang ketiga adalah kontrol jendela. Kontrol jendela berfungsi untuk mengatur tampilan jendela Microsoft Excel, yaitu minimize, maximize, dan menutup jendela Microsoft Excel-nya. Oke, pada Microsoft Excel-nya itu terdapat pada sebelah kanan atas. Sobat-sobat bisa lihat di kanan atas. Ini yang tadi minimize, maximize, dan juga close. Close ini untuk menutup aplikasinya. Sobat-sobat sudah pada tahu semuanya, itu sama seperti aplikasi-aplikasi lainnya, itu wajib sekali. Oke, untuk berikutnya yang keempat adalah menu bar. Menu bar ini merupakan kumpulan perintah-perintah pada Microsoft Excel. Setiap menu bar terdiri dari ribbon. Ribbon adalah tempat perintah-perintah atau grup perintah yang sebagian besar dilengkapi dengan ikon perintah atau command button. Masing-masing command button mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Nah, yang disebut menu bar itu yang ini. Ini yang disebut menu bar. Jadi ada file, ada home, ada insert, ada pack layout, formula, data, review, view, dan developer. Menu developer ini juga sebenarnya tidak ada. Ini menu tersembunyi. Tapi jika sobat-sobat mau menampilkan, bisa saja di pengaturan itu bisa diatur apa saja yang mau ditampilkan seperti yang tadi. Untuk berikutnya, nama box atau kotak nama, yaitu berfungsi untuk menampilkan indeks atau nama sel yang sedang aktif. Yang dimaksud nama box atau kotak nama ini yaitu yang ini. Jadi yang ini adalah menampilkan indeks atau sel yang sedang aktif. Jadi kotak ini tuh fungsinya untuk menampilkan indeks. Saat kita klik ini, dia langsung membaca A1. Jadi di sini kolom A baris 1. Oke, kita ke selanjutnya, yaitu yang keenam, yaitu formula bar. Formula bar berfungsi untuk memberikan formula pada sel yang sedang aktif. Anda juga dapat mendefinisikan nilai numerik maupun teks pada formula bar. Nah, yang dimaksud oleh formula bar itu di atas sini. Jadi di sini kita bisa menulis atau mengedit. Contohnya di sini ada tulisan ayam. Jadi untuk mengedit ini bisa klik 2 kali, atau sobat-sobat juga bisa klik pada atas ini untuk menggantinya. Oke, itu adalah fungsi dari formula bar. Yang berikutnya column atau kolom, yaitu berfungsi untuk menampilkan nama kolom yang identifikasi dengan huruf A sampai XFD. Anda dapat menekan Ctrl plus ke kanan untuk menuju kolom terakhir Microsoft Excel. Jadi itu adalah fungsi kolom. Yang dimaksud oleh kolom itu yang ini. Jadi dia punya kolom tuh dari A sampai, kita lihatnya akhirannya kita klik yang tadi Ctrl plus strip. Oke,
Ini adalah akhir dari kolomnya. Jadi A sampai X VD, sebanyak itu kolomnya. Oke, untuk selanjutnya yang ke-8 adalah row atau baris, yaitu berfungsi untuk menampilkan indeks baris pada Microsoft Excel yang diidentifikasi dengan angka 1 sampai 1048576. Anda dapat menggunakan Ctrl plus ke bawah untuk menuju baris terakhir Microsoft. Oke, yang dimaksud oleh row atau baris ini itu yang di sebelah paling kiri yang ada angka 1 sampai seterusnya. Ini kita bisa lihat ini ada 1 sampai berapa dengan menekan tombol. Seperti tadi juga, kalau yang tadi kita menekan tombol Ctrl plus ke kanan, kali ini kita menekan tombol Ctrl plus ke bawah untuk melihat akhirnya. Oke, di sini yang seperti dijelaskan tadi, dari 1 sampai 1048576. Cukup banyak sekali dari kolomnya dan juga barisnya. Oke, kita lanjut saja sobat-sobat semua. Yang berikutnya, yang ke-9 yaitu sel aktif. Sel aktif berarti sel yang diarahkan pada pointer komputer dan indeks sel akan ditampilkan pada name box. Oke, yang disebut sel aktif itu ketika kita menulis tadi atau mengklik 2 kali seperti gini. Nah, ini adalah sel aktif, sel yang bisa kita rubah. Jadi contohnya kita rubah ini seperti yang tadi, belajar Excel. Nah, ini adalah sel aktif. Ketika kita klik kiri 2 kali, sel itu bisa kita edit. Oke, untuk berikutnya lagi yang ke-10 yaitu tab worksheet, yaitu yang seperti saya sudah jelaskan tadi. Worksheet itu lembar kerja. Itu sobat-sobat bisa lihat di bawah, paling bawah sekali yang ada tulisan sheet 1. Tab worksheet itu berfungsi untuk menambah atau mengurangi worksheet serta memilih worksheet yang akan digunakan pada lembar kerja. Nah, yang di paling bawah ini, yang sheet ini namanya worksheet. Kita bisa nambah, tinggal klik new aja. Dan kita bisa rename dia atau mengganti namanya. Contohnya sini sheet belajar Excel. Nah, gini. Lalu di sini sheet kedua lagi, sheet belajar Word. Nah, ini. Kita juga bisa menghapusnya, tinggal sobat-sobat bisa klik kanan lalu delete. Oke. Kita lanjut lagi ke yang ke-11 yaitu lembar kerja Excel. Adalah semua sel yang ditampilkan pada workbook. Jadi lembar kerja Excel ini tuh yang tampilannya workbook ini, yang kolom dan baris ini namanya lembar kerja atau yang tadi disebut worksheet. Jadi kan yang saya sudah bilang bahwa di dalam workbook itu ada worksheet. Nah, yang ini yang dinamakan worksheet. Oke, kita lanjut saja. Yang ke-12 yaitu horizontal scroll bar. Itu sama seperti Microsoft Word, itu terdapat pada bawah sebelah kanan. Nah, yang ada arah panah ini geser-geser nih. Jadi kita bisa scroll ke kanan dan kita juga bisa scroll ke kiri. Oke, untuk berikutnya juga begitu. Yang ke-13 vertical scroll bar, ini sama saja dengan horizontal. Kalau yang sobat-sobat tahu, horizontal itu ke kanan dan kiri,
Kalau vertikal itu ke atas dan ke bawah. Nah, kalau vertikal itu yang di sebelah kanan, paling ujung sekali, ujung kanan. Nah, ini. Jadi kita bisa scroll ke atas dan kita bisa scroll ke bawah. Oke, untuk berikutnya lagi yang ke-14 yaitu Pack View. Pack View berfungsi merubah tampilan lembar kerja dan memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerja. Yang dimaksud dengan Pack View itu yang ini, yang paling bawah kanan. Yang di bawahnya horizontal scroll yang ada zoom. Yang zoom ini tuh disebut Pack View. Jadi kita bisa memperbesar dan juga kita bisa memperkecil. Jadi sobat-sobat semua bisa sesuaikan saja. Oke, kita masuk yang terakhir yaitu status bar. Status bar itu yang di paling kiri bawah, yang ada tulisan ready dan juga yang ada gambar kayak kalender gini. Kayak apakah? Kalender apa? Ini namanya status bar. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Saya sudah jelaskan dari fungsi 1 sampai fungsi 11. Kita lanjut ke slide berikutnya, slide yang ke-7, yaitu kita masuk dalam pengertian worksheet dulu agar teman-teman tahu perbedaannya workbook dengan worksheet. Oke, ini pengertian worksheet adalah lembar kerja yang tadi saya sudah bilang. Lembar kerja spreadsheet yang berfungsi sebagai tempat input data oleh pengguna melalui sel, diproses dan ditampilkan pada workbook. Dan data tersebut dimanajemen oleh workbook sehingga dapat dipindahkan atau dikopi pada worksheet lainnya. Worksheet terdiri atas baris dan kolom. Berdasarkan jumlah baris dan kolom pada Microsoft Excel, worksheet Microsoft Excel berisi 17.179.869.184 rupiah sel. Cukup banyak sekali sobat-sobat. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya yang ke-8, yaitu setelah kita sudah mengetahui pengertian worksheet, sekarang kita masuk ke pengertian ribbon pada Microsoft Word. Ribbon pada Microsoft Word adalah kumpulan perintah yang terdiri dari beberapa tab menu, dan setiap tab terdiri dari tombol-tombol perintah dalam grup tertentu. Ribbon terdiri dari tab menu, grup perintah atau command group, dan tombol perintah atau command button. Masing-masing menu terdiri dari command group, tempat tombol perintah berkelompok. Tombol perintah memberikan beragam kegunaan atau fungsi pada Microsoft Excel. Nah, yang tab menu itu juga termasuk ribbon, itu namanya juga ribbon. Nanti juga ada grup perintah atau command group dan juga tombol perintah. Nanti saya akan jelaskan ketiga-tiganya ini. Jadi ribbon itu ada tab menu, grup perintah dan juga tombol perintah. Oke, kita lanjut saja ke slide berikutnya. Oke, ini adalah jenis ribbon Microsoft Word dan fungsinya. Jadi ribbon Microsoft Excel ini terdiri dari tab menu yang dilengkapi dengan grup perintah. Nah, oke, kita masuk yang pertama, yaitu tab menu. Tab menu ini berisi file, home, pack layout, formula, data, review, dan view. Masih banyak lagi yang lainnya. Ini yang defaultnya atau tampilan awalnya yang belum ditambah-tambahkan. Dan juga yang kedua itu yang saya sudah bilang tadi, ada fitur disembunyikan pada Microsoft Excel ini, yaitu yang kayak punya aku tadi. Itu ada fitur
developer. Nah, fitur developer ini awalnya tidak ada, tapi saya tambahkan saja. Jadi nanti sesuaikan dengan teman-teman apakah dipakai atau tidak. Jika dipakai bisa tambahkan. Oke, di sini ada fitur-fitur yang tersembunyi lainnya, yaitu salah satunya developer tadi. Yang kedua load test, yang ketiga power pivot, yang keempat tim. Ini adalah tab menu atau yang tadi disebut menu bar. Yang ini disebut menu bar tadi. Jadi yang di atasnya ini disebut tab menu. Oke, kita masuk saja. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang menu file ini. Jadi menu file ini merupakan menu utama pada Microsoft Excel. Sejak rilis Microsoft Excel dari 2010, Office Button mulai diganti dengan menu file pada ribbon Microsoft Excel. Menu file berfungsi untuk membuat, menyimpan, membuka, serta manajemen file dan aplikasi pada Microsoft Excel. Jadi dari Microsoft Excel tahun 2007 itu Microsoft Excel 2007 itu menu file ini belum ada. Jadi masih kalau sobat-sobat tahu, dia logo icon Microsoft Office, dia bulat gitu. Jadi menu file ini dia dirilis atau ada itu dari Microsoft Excel 2010 sampai Microsoft Excel yang sekarang. Microsoft Excel yang sekarang itu kayaknya 2000, yang saya tahu 2019, tapi belum tahu ya 2020 sudah ada apa belum. Oke, kita lanjut saja. Yang kedua adalah menu home. Oke, menu home ini memberikan perintah-perintah pada Microsoft Excel yang paling sering digunakan. Menu home ini terdiri dari kita akan buka menu home. Menu home ini terdiri dari clipboard, font, argument, number, style, cell, dan editing. Untuk Microsoft Word yang saya sudah jelaskan juga di video sebelumnya itu beda sekali sobat semua dengan Microsoft Excel ini di setiap menu-menunya, dan juga ada beberapa yang sama. Jadi beda jauh, tapi ada beberapa fitur yang sama lah. Karena dibilang tadi kalau Microsoft Excel ini mengolah angka dan Microsoft Word itu mengolah huruf atau tulisan gitu. Jadi kita lanjut saja. Untuk bagian-bagiannya tadi sobat-sobat bisa cari tahu fungsi-fungsinya. Kayak clipboard ini itu grup perintah yang digunakan untuk melakukan cut, copy, paste pada Excelnya ini. Begitu juga dengan font ini, itu untuk manajemen font, seperti kita ganti style tulisan, memperbesar tulisan, kita kasih tebal, kasih underline, kasih miring, dan lain-lainnya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga yaitu page layout. Oh, ini kayaknya ada yang kelupaan. Di sini home, insert. Menu insert belum saya tulis ya. Insert. Oke, di sini kita masuk ke menu insert dulu yang ketiga. Jadi saya lupa tulis tadi, lupa tambahkan menu insert. Menu insert ini berfungsi untuk menyisipkan data pada lembar kerja Microsoft Excel. Jadi kayak dia bisa menyisipkan gambar. Kita bisa coba saja. Kita ke menu insert. Untuk menyisipkan gambar seperti yang tadi saya bilang, yaitu kita bisa menekan picture sini. Dan kita pilih gambarnya juga bisa seperti begini. Dan menu insert ini masih banyak lagi kegunaannya. Pokoknya menu insert ini terdiri dari tabel, illustration, apps atau aplikasi, chart, report,
sparklings, filter, links, text, dan simbol. Jadi kayak menu insert ini kita bisa sisipkan tabel, tapi yang setahu saya kalau sudah ada tabel ya tabel ini nggak digunakan lagi gitu. Kita bisa capes, nah begitu. Kita bisa menggunakan char itu adalah grafik, kita hapus saja, dan lain-lain. Jadi sobat-sobat bisa cari tahu juga tentang menu insert ini dan kegunaan-kegunaannya, fungsi-fungsinya. Mungkin saya akan memberikan tutorial nanti apa yang saya bisa bagi tentang Microsoft Excel ini. Sobat-sobat bisa tunggu saja di channel saya. Oke, saya akan lanjut. Berikutnya adalah pack layout. Jadi pack layout ini, menu pack layout ini digunakan untuk mengatur ukuran lembar kerja terkait dengan proses mencetak file Excel. Jadi menu pack layout ini kita bisa mengatur ukuran gitu. Mengatur ukuran. Di sini juga ada stylenya, ada tema gitu. Kalau kita mau mengatur ukurannya itu kita ke margin saja. Lalu kita custom. Jadi sobat-sobat semua bisa mengatur ukurannya, sesuaikan saja dengan yang sobat-sobat perlukan. Ini ada left atau kiri, top, atas, bottom, bawah, footer juga tuh bagian bawah, right, kanan, header ini bagian atas, headernya. Oke, sobat-sobat bisa sesuaikan saja. Ini dia punya tipe kertasnya. Sobat-sobat bisa pilih A4 atau tidak, legal, letter. Ini sama juga dengan Microsoft Word. Sobat-sobat bisa sesuaikan saja. Ini juga sobat-sobat bisa pilih mau modelnya portrait atau landscape, sesuaikan saja. Pokoknya itu pack layout itu terdiri dari tema, pack setup, scale to fit, sheet option, dan arrange. Oke, kita lanjut saja. Yang berikutnya yaitu formulas. Yang dimaksud dengan formulas itu berisi grup perintah terkait formula Excel. Jadi menu formula ini atau formulas, ini formulas ya. Formulas ini yaitu terkait dengan formula-formula. Kayak seperti rumus-rumus juga di dalamnya ada. Kayak di sini kita bisa lihat ini. Ini rumus-rumus. Kalau sobat-sobat bisa tahu, ini sebagian dari rumus-rumus sih. Auto sum, kalau sum ini kan untuk menjumlahkan. Nah, seperti gitulah. Pokoknya menu formula ini terdiri dari function library, definite names, formula auditing, dan juga kalkulator. Jadi itu adalah bagian dari formula, menu formula. Oke, kita lanjut saja. Yang berikutnya adalah menu data. Menu data terkait dengan manajemen data secara keseluruhan pada Microsoft. Oke, menu data ini sesuai dengan namanya itu untuk memanajemen data. Kayak kita bisa filter, yang saya sering gunakan di sini. Filter ini, filter. Kayak kita bisa sortir dia dari huruf Z sampai A atau A sampai Z. Jadi menu data ini terdiri dari get external data, connection, sort atau filter, data tools, dan outline. Nanti sobat-sobat cari tahu sendiri fungsi-fungsi lainnya. Di sini saya menjelaskan singkat saja. Nanti jika ada tutorial tentang Microsoft Excel ini, saya bakal beritahukan kepada sobat-sobat semua. Yang jelas saya harus mengingat kembali tentang cara-cara menggunakan Excel, banyak sekali sobat-sobat semua. Oke, tidak usah basa-basi lagi, nanti aja itu. Kita masuk ke menu berikutnya yaitu review. Jadi menu review ini berkaitan dengan penulisan, perubahan, serta komentar. Jadi kita ke menu review dulu. Jadi di sini berkaitan dengan penulisan, perubahan, serta komentar. Di sini kita bisa neo komentar, kayak misalnya ini. Kita bisa komentar satu
sel yang aktif ini. Kita tinggal klik lalu kita tulis. Bagusnya belajar Word gitu contohnya. Nah, kalau kita sudah komentar itu ada tanda merah. Jadi untuk orang-orang yang membuka file ini, kalau sobat-sobat sudah memberikan komentar, dia bisa tahu, oh ini ada komentarnya, bagusnya belajar Word. Jadi mereka bisa gantinya belajar Word gitu. Itu adalah salah satu fungsi review ini, dan masih banyak lagi yang lain, sobat-sobat bisa cari tahu. Ini juga ada translate. Oke, yang jelas menu review ini terdiri dari proofing, language, comments, dan juga change. Oke, kita lanjut ke menu berikutnya lagi, yaitu menu view. Menu view ini terkait dengan tampilan pada jendela Microsoft Excel. Oke, kita ke menu view. Menu view ini yang seperti biasa, sama seperti Microsoft Word juga, ada beberapa yang sama lah. Itu ada zoom, kita yang tadi bisa perbesar, perkecil. Nah, ini kita bisa pilih 75% apa. Ini, tapi lebih mudahnya itu sobat-sobat semua bisa menggunakan yang di bawah saja ini. Yang di sebelah kanan bawah, paling bawah lah. Lebih mudah, atau bisa menekan kontrol lalu menggunakan mouse dengan scroll ke atas dan ke bawah. Jadi tinggal scroll, saya begini scroll. Yang penting tahan kontrol lalu scroll, itu lebih mudahnya. Oke, ada fungsi lainnya dari menu view ini banyak sekali. Pokoknya menu view ini juga terdiri dari workbook view, show, zoom, window, dan macros. Oke, mungkin itu saja tab menu yang biasa ditampilkan di Microsoft Excel. Pokoknya awal kita membuka Microsoft Excel itu muncul tab menunya itu hanya ini saja atau defaultnya lah. Jadi ada file, home, insert, pack layout, formulas, data, review, dan view. Nah, di sini ada developer, menu developer ini yang tadi saya sudah jelaskan. Itu masuk di fitur yang tersembunyi, yang disembunyikan pada Microsoft Excel. Jadi menu developer ini tuh awalnya tuh tidak ada pada Microsoft Excel. Jadi saya punya Microsoft Excel ini, saya menampilkannya karena saya sering gunakan. Tidak sesering-sering amat sih, cuman saya pernah menggunakannya lah. Nanti untuk tutorialnya nanti saya coba untuk menggunakan menu developer ini. Ini menu ini tentang pemrograman. Jadi sobat-sobat yang tahu tentang pemrograman mungkin sudah terbiasa. Ini sama kayak Visual Basic, tapi ini memang di Microsoft Excel-nya ini dibilang Visual Basic. Jadi bahasanya itu kayak Visual Basic lah. Nanti saya bikin sedikit tutorial lah tentang ini. Yang jelas itu fitur yang disembunyikan itu, yaitu salah satunya yang tadi menu developer. Yang kedua Lutes, yang ketiga Power Pivot, yang keempat Theme. Untuk yang Lotus, Power Pivot, dan Theme ini saya belum pernah tampilkan karena saya belum tahu kegunaannya lah. Yang saya sudah tampilkan itu hanya developer, dan mungkin ada yang lain lagi dari fitur yang disembunyikan di Microsoft yang terbaru 2020 ini, yang saat ini ya, tapi saya belum tahu. Yang saya tahu cuman ini aja. Jadi oke, sudah habis slide saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Jadi untuk menu-menunya saya sudah jelaskan secara singkat lah. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih dalam lagi, teman-teman bisa cari fungsi-fungsinya dari kayak menu ini, menu home ini. Kan ada bagian-bagiannya lagi, sobat-sobat bisa cari tahu fungsi-fungsinya itu. Insert ini juga ada bagian-bagiannya lagi, sobat-sobat bisa cari lagi, dan lain-lain. Jadi nanti saya akan membuat tutorial tentang Microsoft Excel, apapun itu,
Pokoknya yang bermanfaat buat sobat semua. Jadi tunggu aja di channel saya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Oke sobat-sobat, itu adalah penjelasan singkat tentang Microsoft Excel. Dan sobat-sobat sudah tahu tentang aplikasi ini dari segi pengertiannya, dari fungsinya, dan lain-lainnya. Nah, mungkin untuk tutorial selanjutnya tentang Microsoft Excel ini saya belum bisa memberitahukan kepada sobat-sobat semua, tapi saya tetap usahakan memberikan tutorial yang bermanfaat buat sobat-sobat semua. Seperti video-video sebelumnya juga saya udah berapa kali bilang ini. Jadi saya buat video ini hanya untuk sobat-sobat semua, agar sobat-sobat semua lebih paham lagi tentang Microsoft Excel ataupun tentang aplikasi lainnya. Oke. Jadi buat penjelasan tentang Microsoft Excel ini, teman-teman harus tahu dan jangan hanya pakai tapi tidak tahu tentang aplikasinya. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa share ke teman-teman atau sobat-sobat yang lain tentang video ini. Jika ada komentar, silakan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa klik tombol like jika sobat-sobat suka dengan video ini, dan yang lebih terpenting menekan tombol subscribe agar sobat-sobat semua mensupport saya untuk membuat video-video yang bermanfaat lainnya. Nah, itu saja. Sampai jumpa di video-video selanjutnya atau tutorial selanjutnya. Salam sobat semua, bye.